Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Manakah yang lebih mudah? Mendidik orang yang belum tahu apapun, namun mau belajar, atau mengajar orang yang sok tahu sehingga tidak mau belajar? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan yang sering merenungkan firman Tuhan, jangan sampai hidup kita menjauh dari Tuhan dan kejahatan yang berkuasa atas hidup kita. Kejahatan bukan hanya membunuh, merencanakan yang jahat, fitnah, dan lain-lain, tetapi melukai diri sendiri itu juga adalah perbuatan yang jahat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita lebih tertarik akan hal-hal dunia demi kepentingan diri sendiri. Hal seperti ini yang ternyata mengurangi minat kita untuk mencari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti kehidupan pemazmur yang mengajak kita untuk hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki kerinduan. Terdapat dalam Mazmur 119 ayat 129 sampai ayat 131. Begitu dahsyatnya dan luar biasa firman Tuhan dalam kehidupan Daud yang membuat jiwa tenang dan damai, sehingga ia terus rindu akan lawatan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Yang kedua, mau dipimpin. Terdapat dalam ayatnya yang ke-132 sampai 134. Daud tidak merasa hebat karena dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia memberi hidupnya untuk dipimpin Tuhan, agar hidupnya tetap kuat dan teguh, dapat melawan segala kejahatan yang akan mengganggu kehidupannya. Yang ketiga, melakukan apa yang Tuhan mau. Terdapat dalam ayatnya yang ke-135 sampai 136. Kehidupan seorang raja bukan hanya melakukan yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Daud menangis dengan kehidupan orang yang tidak mau berpegang pada perintah Tuhan.
karena Daud sudah merasakan akan janji Tuhan itu luar biasa dan nyata dalam hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki kerinduan di dalam Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin Tuhan, sehingga kita dapat melakukan dan menceritakan akan keajaiban Tuhan di dalam hidup kita dan mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi ini untuk menjadi anak-anak yang hidup di dalam-Mu, yang terus rindu dan haus akan firman-Mu, mau dipimpin oleh-Mu dan siap bersaksi akan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Berkati hidup dan langkah kami sepanjang hari ini, yang dimana sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami, dan kiranya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.